Ferika Indarwati. Yang kedua, pemaparan materi dari Ibu Zanuar Primanda. Sebelumnya, salam hormat kami kepada Ibu Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan, Ibu Santi Wardaningsih. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bergabung dengan kami. Bapak Umar, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bergabung bersama kami. Dan Ibu Iza, sebagai Ketua PRA Taman Tirto Selatan, Yogyakarta, terima kasih atas bergabungnya dengan kami. Dan para pembicara kita, Ibu Ferika Indarwati dan Bu Yanuar Primanda yang dari Australia sudah bergabung dengan kami, dan anak-anak mahasiswa program studi ilmu keperawatan yang kami sayangi, terima kasih atas partisipasinya untuk bisa bergabung di acara pada siang hari ini. Baik, langsung saja acara pada siang hari ini kita mulai. Kita baca basmalah terlebih dahulu untuk mulai acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada Ananda Vita, mahasiswa program studi ilmu keperawatan, untuk tilawah. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila syuju fangshuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ananda Vita untuk tilawahnya. Selanjutnya, pembukaan dari program studi ilmu keperawatan yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan, Ibu Santi Wardaningsih, PhD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Keliana Dawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan pada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat ya, yang hal ini mungkin dalam kondisi pandemi seperti ini adalah hal yang mahal. Juga nikmat ukhuwah Islamiyah, karena pada hari ini kita berjumpa di beberapa negara ini, Pak Umar, dari ada teman-teman. Ada suaranya? Jadi ada teman-teman yang ada di Jogja, ada teman-teman yang ada di Taiwan, dan juga dari Australia sendiri. Sebentar saya keluar dulu. Suaranya saingan ya. Ya apa-apa Bu. Ini saya keluar dulu. Ampun, aman Bu. Ya, tadi pembawa acaranya juga ini
lagi ngomong ya, tadi masih sepi ya. Ya, alhamdulillah pada kesempatan sore, siang, dan masih sore ya di Taiwan ya, kita bisa berkumpul di dalam forum Zoom ini untuk nanti kita akan mendengarkan beberapa hal, informasi, sharing ilmu dari ibu-ibu pembicara yang ada di sini. Yang selanjutnya saya ucapkan yang pertama terima kasih kepada Bapak Umar, Ketua PRIM QT ya. Kemudian Bapak Hamim Zufri, Ketua PJIM Australia, mungkin beliau hari ini belum bergabung. Kemudian juga Ibu Izah, Ketua PRA Tamaperto Selatan. Ya, seperti undangan yang sudah disampaikan, kemudian informasi-informasi melalui leaflet yang telah diberikan bahwa pada hari ini akan dilaksanakan pengabdian masyarakat dan juga sharing serta diskusi tentang holistic and wellness in community. Tentu hal ini adalah tema yang sangat sangat relevan karena kalau di dalam definisi WHO itu kan kesehatan itu adalah holistik ya. Dan sekarang mungkin bukan sehat lagi tapi wellness gitu yang kita lebih banyak dikenal gitu ya, karena wellness itu lebih tinggi tingkatannya daripada sekedar kesehatan sendiri. Sehat kalau misalnya tidak sejahtera, apalagi sehat secara fisik saja, kemudian tidak secara mental maupun rohani atau spiritual, maka juga tidak bisa disebut sehat gitu. Oleh karena itu, kalau dulu kita masih beranggapan sehat ki terbebas komumet, sekoloro untu gitu ya, sakit gigi, sakit kepala, tetapi sudah lebih daripada itu. Sekarang karena kesehatan itu hal yang sangat mahal gitu ya, mungkin nanti sebenarnya bagaimana orang-orang yang secara fisik mungkin mendapatkan diagnosa penyakit tertentu, tetapi bagaimana mengupayakan mereka itu bisa wellness ya, bisa wellness, bisa sejahtera dan bisa hidup bersama, hidup menerima penyakit-penyakitnya yang diberikan kepada dia gitu ya, kepada orang tersebut. Baik, sekali lagi terima kasih para ibu pembicara yang nanti akan memberikan sharing ilmu pengetahuannya. Kemudian tak lupa juga saya ucapkan terima kasih juga kepada yang hadir pada forum ini maupun lewat YouTube gitu, karena kini saya lihat kita live juga lewat YouTube gitu, sehingga mari kita sama-sama bisa berdiskusi dua arah walaupun terbatas secara tempat dan waktu, tetapi insya Allah nanti semoga insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Saya kira itu Bu Kelly. Sekali lagi semoga ilmu ini menjadi jariah bagi para pembicara dan juga bisa bermanfaat bagi yang nanti insya Allah bisa mengaplikasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi Wardaningsih. Ya, saya ingatkan lagi untuk peserta untuk mengisi link registrasi dan pretest ya supaya tidak terlewat. Baik, untuk selanjutnya ada sambutan dari Bapak Ahmad Rizky Umar, SIP MSc, selaku Ketua PRIM Queensland. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat
Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya jualah kita bisa berkumpul di majelis online yang insya Allah dirahmati Allah ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator Mbak Kelly yang sudah memulai acara kita, dan tadi subhanallah sudah bisa kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Mujadalah. Semoga menambah keberkahan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Santi Wardaninti dan Bu Iza dari Ketua Prodi Keperawatan UMY dan dari PRA Taman Tirto Selatan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah kita untuk kemudian bisa bersilaturahmi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi kebetulan kalau di Prim Queensland ini antara Muhammadiyah dengan Aisyahnya ini masih bergabung, karena jamaahnya juga tidak terlalu banyak. Jadi mudah-mudahan nanti semakin banyak nanti dari UMY yang kemudian bisa S2 atau S3 nanti bisa menjadi memperkuat persyarikatan di Australia. Jadi kebetulan kalau di Australia itu ada PCIM dan PCI Australia. Nah, PCIM dan PCI Australia ini berpusatnya di Melbourne, dan kita juga punya rantingnya ada di Adelaide di Australia Selatan, kemudian ada ranting di Sydney dan ranting di Queensland. Nah, kebetulan saya, Mbak Prima, Mbak Verika, dan teman-teman yang lain ini dari Muhammadiyah ranting Queensland. Oke, untuk kegiatan kali ini, alhamdulillah ini adalah seri ketiga dari kegiatan kita kerjasama antara Prodi Keperawatan UMY dengan Prim Queensland. Kemarin kita sudah membahas aspek-aspek emergensi dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga bicara konteks emergensi di Australia dan di Indonesia, kemudian dengan PCI Asia Australia juga. Nah, kita akan bicara dalam konteks yang lebih luas tentang well-being dan health in communities sekarang ini. Sekarang ini tema kesehatan ini sangat relevan bagi kita, terutama untuk menghadapi dunia pasca pandemi ini. Sekarang alhamdulillah kita sudah mulai melakukan vaksinasi di Indonesia. Alhamdulillah sudah terlebih dahulu dilakukan vaksinasi, dan ke depan mudah-mudahan dengan adanya vaksinasi ini bisa menjadi ikhtiar kita untuk kemudian membangun masyarakat yang lebih resilient, yang lebih tahan terhadap ancaman-ancaman bencana kesehatan di masa depan. Jadi tema well-being dan health ini saya kira sudah menjadi tema yang sangat penting. Persyarikatan Muhammadiyah sudah menjadi pionir, baik itu sebelum pandemi maupun setelah pandemi. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk kemudian semakin mendorong kesehatan kita secara lebih baik di masyarakat. Nah, ini alhamdulillah ada dua pembicara yang insya Allah sudah relevan dan sudah sangat kompeten. Ada Mbak Verika Indarwati yang memang menggeluti bidang keperawatan, dan ada Mbak Yanwar Primanda yang memang baru saja menjadi kandidat, sudah sah melewati tahap pertama dari konfirmasi kandidat. Nah, mudah-mudahan nanti hasil-hasil penelitian dari Mbak Prima dan Mbak Verika ini bisa berkontribusi tidak hanya bagi persyarikatan tetapi juga bagi kesehatan bagi masyarakat kita di Indonesia. Itu saja sambutan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita. Sebagai Ketua Prim Queensland, mungkin kita bisa memberikan dukungan untuk kemudian kerjasama antara ranting-ranting warga-warga Indonesia yang ada di luar negeri, warga Muhammadiyah yang ada di
luar negeri. Kalau kita sering menyebutnya diaspora Muhammad, kita bisa saling terkoneksi dengan gerak-gerak persyarikatan di dalam negeri. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Rizky Umar. Semoga semakin ke depan semakin dapat menjalin silaturahmi dan kerjasama antara PRIM Queensland dengan PSIK Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya sapa dulu Ibu Anita Saija sebagai perwakilan dari PCIA Queensland. Selamat datang Ibu, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sambutan ketiga akan disampaikan oleh Ibu Nasyifatul Iza sebagai perwakilan dari PRA Taman Tirto Selatan. Kepada Ibu Iza, waktu dan tempat dipersilahkan. Matur nuwun Mbak Kelly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadani lahada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan rahimnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bersilaturahmi dengan semuanya, ya, termasuk yang di Australia, ya. Masya Allah, ya, atas izinnya pula, dan mudah-mudahan ridhoi, dan mudah-mudahan insya Allah ladang amal kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta Ahlul Bait, beserta para sahabatnya dan tabi'in serta umatnya, insya Allah termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Saya senang sekali bisa bersilaturahim dengan semuanya. Ya, sebenarnya mohon maaf, saya bukan ketua PRA, hanya sebagai akar katanya ya. Dia ada sebagai rotan, maaf ya, tidak akar, rotan pun jadilah ya. Karena kebetulan ketua satunya sedang di Jakarta, ya, kemudian ketua duanya mungkin ada acara yang lain. Tapi alhamdulillah, ya, mudah-mudahan silaturahmi ini tidak berhenti di sini saja, ya, tetapi insya Allah berlanjut, terutama saudara kita semuanya yang di Australia. Saya mengucapkan terima kasih, ya. Acara ini adalah kerjasama, ya, yaitu yang pertama program studi ilmu keperawatan UMY, kemudian LP3M UMY, kemudian yang ketiga PRIM Queensland, pimpinan ranting istimewa Muhammadiyah Queensland Australia, kemudian PRA Taman Tirto Selatan. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Yanuar Primanda NSMNS dan Ibu Verika Indarwati NSMND. Kedua beliau adalah aktivis juga PRA Tamsel, ya, dan program studi ilmu keperawatan juga sering sekali bekerja sama dengan PRA Taman Tirto Selatan, ya, baik dalam baksos, ya, ataupun yang lain, ya, dan sering sharing ilmunya kepada kita emak-emak PRA Taman Tirto Selatan, ya. Ya, mungkin di ungkapan Arab ada mengatakan carilah ilmu walaupun ke negeri Cina, ya. Tetapi ini carilah ilmu mungkin sampai UMY, ya. Mungkin yang Australia belajar atau kuliah di UMY, ya. Masya Allah, ya. Kemudian sekarang, ya, sedang virtual juga dengan mereka semua, saudara-saudara kita semuanya, ya. Mudah-mudahan manfaat insya Allah dan amal jariah buat Ibu Yanuar dan Ibu Verika, Masya Allah, ya, termasuk amal jariah insya Allah nanti akan memperberat timbangan amal solihahnya. Amin. Dan kita yang mencari ilmunya juga mudah-mudahan, ya, kita
bisa sharing dengan beliau-beliau ini ya, apalagi tentang DM ya. Nah itu, atau mungkin tentang yang lain ya, yang mungkin ada di antara mungkin PRA Tamsel ini ada yang DM ya. Mudah-mudahan insya Allah bisa manfaat. Mungkin itu saja yang saya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Matur nuwun sekali lagi, jazakumullah khair ya. Mudah-mudahan Allah balas jenengan-jenengan semuanya dengan yang lebih insya Allah ya. Nah itu. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa adkun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Iza. Semoga tidak bosan-bosan untuk selalu bekerja sama dan mendampingi kami ya Bu Iza. Insya Allah, amin. Amin. Saya ucapkan terima kasih juga atas kehadiran Ibu Sulis Muharyana sebagai Majelis Kesehatan PRA Taman Tirto Selatan. Terima kasih Ibu atas kehadirannya di ruang Zoom pada siang hari ini. Baik, untuk acara inti, siang ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Ferika Indarwati. Ibu Ferika Indarwati adalah dosen keperawatan anak di Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini, Ibu Ferika Indarwati sedang menempuh S3 di Universitas Queensland Teknologi. Bergerak di tumbuh kembang anak. Baik, waktu 4 kami persilahkan ke Ibu Ferika Indarwati. Dan untuk peserta, lupa untuk mengisi link registrasi dan link pretest supaya nanti ketika ada door prize bisa kita ini ya, umumkan siapa yang berhak mendapat door prize. Baik, tidak banyak bicara lagi. Kita persilahkan Ibu Ferika Indarwati untuk memaparkan pemaparannya. Oke. Terima kasih Bu Kelly atas waktu yang sudah diberikan ke saya. Ini sudah terdengar nggih? Sudah cukup terdengar jelas Bu Kelly? Mohon Ibu. Oh, sampun nggih. Oke, ini saya izin untuk share screen dulu nggih. Terlihat nggih? Iya, terlihat. Oke. Ya. Oke, baik Bu Kelly, ini terima kasih banyak atas waktunya di sini. Ini nggih, saya menyapa dulu untuk semua teman-teman, adik-adik, Bapak Ibu, itu nggih yang sudah bergabung pada acara kita pada sore hari ini, nggih, siang menjelang sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya dan juga mari kita ucapkan puji syukur juga kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan rahmatnya dan juga salawat salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Kelly, berbagi ilmu terkait dengan kesehatan reproduksi remaja. Ya, mungkin nanti akan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu selaku orang tua ataupun bagi adik-adik nggih. Nah, di sini saya akan Oke. Mungkin adik-adik terutama yang menginjak usia remaja masih belum banyak mengenal ataupun memahami tentang apa itu masa remaja ya. Kemudian perubahan apa saja yang terjadi pada masa ini. Kemudian masalah-masalah apa yang mungkin terjadi atau mungkin muncul pada masa transisi ini dan juga pentingnya menjaga organ reproduksi kita ini dan bagaimana sih cara yang betul untuk menjaganya. Bagi orang tua juga yang hadir pada kesempatan hari ini, materi yang akan saya sampaikan mungkin bisa membantu orang tua dalam berperan serta untuk menjaga kesehatan reproduksi anak remaja mereka. Oke, baik, nanti kita akan bahas satu persatu poin-poin di atas pada slide selanjutnya.
Nah, di sini kita tengok dulu nggih untuk masa remaja atau remaja itu apa sih sebetulnya, rentang usia remaja itu sendiri nggih. Masa remaja ini adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Kemudian ini berdasarkan WHO, definisi remaja ini merupakan penduduk dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun. Sedangkan menurut Permenkes tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun. Nah, ini untuk yang dari BKKBN lebih panjang lagi rentang usia remaja, yaitu dari 10 tahun sampai 24 tahun. Nah, sesuai dengan piramida penduduk Indonesia yang sekarang ini, menurut Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2020, jumlah remaja ini total populasinya itu 25,09% dari seluruh total jumlah penduduk Indonesia. Jadi lumayan banyak ya. Jadi di sini betul-betul kita harus menjaga remaja kita ini supaya nanti ke depannya menjadi generasi emas bagi Indonesia. Nah, pada masa remaja ini terjadi perubahan fisik ataupun dan biologis yang sering disebut dengan pubertas. Nah, nanti kita juga akan tengok sedikit ya terkait dengan pubertas ini sebelum ke kesehatan reproduksi itu sendiri ya. Nah, untuk pubertas di sini perempuan dan laki-laki ada ciri-ciri yang hampir mirip atau sama, ada juga yang berbeda. Nah, pada masa pubertas ini untuk laki-laki ini biasanya diawali atau ditandai dengan dapat mimpi basah. Dan pada remaja perempuan ini biasa ditandai dengan adanya menstruasi. Nah, kedua tanda ini disebut sebagai tanda primer pubertas. Nah, selain tanda primer juga ada tanda sekunder. Oke. Jadi untuk ini ya laki-laki ataupun perempuan biasanya tanda sekunder yang ada contohnya itu tumbuhnya rambut ya di area kemaluan, di ketiak ataupun bagian tubuh seperti kaki dan tangan untuk laki-laki ini terutama. Kemudian kalau untuk perempuan terjadi pembesaran payudara, kemudian juga suara untuk laki-laki menjadi lebih berat dan untuk remaja perempuan menjadi lebih nyaring. Oke, sebelum kita bahas selanjutnya tentang apa itu kesehatan reproduksi dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi bagi remaja, mari kita kenalan dulu deh dengan organ reproduksi itu sendiri. Mungkin beberapa dari kita belum mengetahui secara detail untuk organ reproduksi itu sendiri. Oke. Ya. Di sini nih, di sebelah kanan saya ini adalah organ reproduksi laki-laki, sedangkan yang di sebelah kiri adalah organ reproduksi perempuan. Organ reproduksi laki-laki ini ya, bisa kita lihat di sini terdiri dari skrotum atau kandung pelir, kemudian testis, epididymis, dan penis. Itu yang utamanya ya. Kemudian di sini skrotum itu fungsinya untuk menjaga suhu testis agar produksi hormon dan pematangan dari sel sperma berjalan dengan baik. Nah, testis ini berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron yang fungsinya juga membantu produksi sperma itu sendiri. Hormon testosteron, ini tadi yang sudah saya sebutkan yang membantu produksi sperma yang mematangkan. Kemudian epididymis juga berfungsi sebagai tempat menyimpan dan juga pematangan sperma serta menyalurkan sperma ke saluran ejakulasi. Kalau untuk penis itu sendiri sebagai saluran keluarnya sperma dan juga urin. Nah, untuk organ reproduksi perempuan ini terdiri dari ovarium, tuba fallopi, uterus, serviks, dan vagina. Ovarium atau indung telur ini berfungsi untuk produksi telur dan hormon estrogen serta progesteron. Kemudian untuk tuba fallopi atau saluran telur berfungsi untuk membawa sel telur ke rahim.
Pada saluran inilah tempat terjadi fertilisasi atau pembuahan. Kemudian dari tuba falopik, kita turun ke bawah lagi ada uterus. Uterus adalah tempat berkembangnya janin setelah sel telur dan sperma dibuahi. Kemudian sel telur dibuahi, Serviks merupakan suatu struktur ya, yang di sini strukturnya ada berdekatan dengan rahim dan juga vagina. Di sini dia menyambungkan ya antara rahim dengan vagina. Sedangkan vagina itu sendiri adalah saluran yang menghubungkan organ dalam dari sistem reproduksi wanita dengan lingkungan luar. Saluran ini juga berfungsi sebagai saluran untuk keluarnya darah menstruasi dan juga untuk keluarnya bayi. Oke, sekarang kita sudah tahu tentang organ reproduksi, maka di sini selanjutnya kita akan berdiskusi terkait dengan kesehatan reproduksi itu sendiri ya. Nah, apa itu kesehatan reproduksi atau sering disingkat KESPRO gitu ya. Kalau sering dengar KESPRO, nah itu singkatan dari kesehatan reproduksi. Menurut BKKBN, kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Mengapa kita khususnya remaja harus tahu bagaimana menjaga kesehatan reproduksi? Nah ini mari kita simak alasannya di slide berikutnya. Ya, ini nggih. Apa sih pentingnya kesehatan reproduksi remaja dan mengapa kita perlu menjaganya di sini ya? Seperti kita ketahui bahwa pada saat remaja ini terjadi pubertas tadi ya, perubahan fisik dan biologis. Nah, maka menjaga kesehatan reproduksi penting bagi remaja agar remaja dapat menjaga diri dari pergaulan bebas dan juga lebih waspada dengan perubahan pada dirinya dan juga dapat mendeteksi kelainan pada tubuh ya, terutama di organ reproduksinya, serta nanti kalau dia bisa mendeteksi secara dini maka diharapkan dapat mencari pertolongan dengan benar dan tepat apabila terjadi masalah di area kesehatan reproduksi. Selain itu, menjaga kesehatan reproduksi juga sangat penting supaya kelak remaja dapat tumbuh menjadi tadi generasi emas yang menjadi seorang dewasa sehat, memiliki keturunan yang sehat, dan juga kehidupan yang berkualitas. Nah, di sini kita juga perlu tahu ya untuk masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi pada remaja. Oke. Seiring dengan perkembangnya fungsi organ reproduksi remaja, di sini remaja juga rentan terhadap beberapa masalah kesehatan reproduksi, antara lain keputihan bagi remaja perempuan, PMS atau premenstrual syndrome, seks bebas dan kehamilan remaja, penyakit menular seksual, contohnya HIV, sifilis dan gonore ini yang paling sering saja yang saya cantumkan di sini. Nah, di sini mari kita akan bahas satu persatu terkait dengan masalah kesehatan reproduksi ini. Yang pertama terkait dengan keputihan. Keputihan itu sebetulnya normal bagi remaja selama keputihan tersebut encer, bening, tidak berbau, dan tidak gatal. Nah, kalau keputihan yang muncul sudah berwarna kuning atau bahkan kehijauan, berbau dan gatal, maka remaja putri wajib segera mencari pertolongan ke pelayanan kesehatan yang terdekat. Keputihan biasanya muncul saat menjelang dan setelah menstruasi, atau pada saat remaja putri mengalami kelelahan, mengalami stres, ataupun saat terangsang secara seksual. Nah, ini untuk keputihan. Kemudian selanjutnya terkait dengan PMS ya tadi untuk premenstrual syndrome. Premenstrual syndrome ini adalah sindrom premenstruasi yang merupakan kumpulan gejala ya yang tidak menyenangkan, dapat berupa gejala fisik, emosional, dan psikologis yang terkait dengan siklus menstruasi wanita. Nah, gejala emosional dan psikologis dapat meliputi depresi, mudah marah, sensitif,
mudah menangis, cemas, bingung, ataupun adanya gangguan konsentrasi dan insomnia. Nah, gejala fisik yang dapat dialami oleh remaja putri antara lain seperti nyeri sendi, otot, kemudian sakit kepala, cepat lelah, perut kembung, nyeri payudara, jerawat, diare, dan sembelit. Juga kaki dan tangan bisa saja bengkak, kemudian ada gangguan saluran cerna dan nyeri perut. Gejala PMS yang ringan dapat hilang dengan sendirinya ya, seiring dengan keluarnya menstruasi biasanya akan hilang. Cuman pada kondisi tertentu atau pada beberapa orang ini gejala dapat menjadi berat ataupun sangat berat. Ya ini yang bisa menyebabkan remaja putri harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Nah, ini juga nanti akan dilakukan screening atau pemeriksaan yang menyeluruh biasanya oleh dokter untuk mengetahui mengapa gejala PMS ini berat. Ya, mungkin bisa saja ada masalah lain yang terjadi pada organ reproduksinya. Nah, di sini kalau terdeteksi dengan cepat, ya dini, nanti akan bisa diatasi atau kita bisa melakukan tindakan supaya tidak menjadi parah atau kita bisa menjaga kesehatan dari organ reproduksi itu sendiri. Oke. Tadi setelah PMS ada seks bebas dan juga kehamilan remaja. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa di Indonesia pada saat sekarang ini ya, pergaulan bebas ini sudah kita bisa bilang merebak atau banyak dilakukan oleh kalangan remaja. Dari beberapa penelitian yang saya baca, ini ada sekitar 15-17% remaja di Indonesia melakukan seks bebas. Nah, kalau di sini di Australia, mungkin karena berbeda culture, sehingga di sini seks bebas tersebut bukan menjadi hal yang baru ya, atau hal yang outstanding, atau kita bilang outstanding, bukan hal yang di luar kewajaran, wajar malahan karena memang culture berbeda di sini. Nah, itu yang perlu kita pahami bahwa di Indonesia seperti ini untuk remaja mungkin belum siap karena kenapa? Satu, mungkin untuk pergaulan bebas ini tentu saja bertentangan dengan norma dan juga nilai-nilai agama agama Islam di sini terutama. Kemudian juga belum siapnya pengetahuan remaja dan juga untuk remaja kita responsibilitas atau jiwa bertanggung jawabnya itu kalau saya bilang masih sangat kurang dibandingkan dengan yang ada di sini. Mungkin karena perlu diteliti juga sebetulnya ini kenapa gitu ya. Karena mungkin pendidikan terkait dengan kesehatan reproduksi atau kesehatan seksual yang kurang kayak gitu. Karena di culture kita kalau membicarakan seks itu masih suatu hal yang tabu ya. Seperti bahkan sebagai orang tua juga kita kadang sulit untuk bisa memberikan informasi yang betul atau memberikan pendidikan seksual kepada anak kita sendiri. Merasa kalau membahas ini tuh saru kalau orang Jawa gitu ya. Padahal sebetulnya tidak penting supaya anak itu bisa memiliki pengetahuan yang cukup sehingga dia bisa deciding atau bisa memutuskan tindakan yang akan dia lakukan. Karena dia setelah tahu, dia tahu akibatnya, misalnya kalau melakukan seks bebas, maka dia akan tanggung jawab gitu kalau terjadi sesuatu. Misalnya kamu tahu kalau seks bebas kamu bisa hamil, maka kamu apa pilihan yang akan kamu buat. Nah, kita juga harus menjelaskan kepada anak bahwa kehamilan pada remaja itu juga akan nanti memiliki efek-efek yang kurang baik terhadap remaja itu sendiri ya. Nah, itu juga tidak hanya senangnya saja ya, tapi setelah itu kalau terjadi kehamilan remaja, nah nanti ada efek selanjutnya yang mungkin akan membuat remaja mengalami kesulitan lain ya.
Nah, di sini saya sudah sampaikan tadi salah satu akibat seks bebas ini antara lain adalah kehamilan remaja atau kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian pernikahan dini, aborsi, kemudian penyakit menular seksual dan juga penyalahgunaan nafsa. Nah, banyak remaja yang melakukan seks bebas ini didorong oleh rasa penasaran, ya, karena belum tahu ini tadi, jadi penasaran. Apalagi kalau informasi terkait seks ini ditutupin ya di Indonesia, semakin penasaran. Nah, kurangnya pengetahuan dan juga keimanan, banyak remaja di sini juga melakukan pergaulan bebas dan juga banyak juga yang memberikan pertanyaan jika melakukan hubungan seks hanya sekali, walaupun hanya sekali, bisa hamil atau tidak sih gitu. Nah, ini juga pertanyaan basic atau dasar ya yang di sini bisa mencerminkan bahwa remaja itu masih kurang paham terkait dengan kesehatan reproduksinya ya. Bisa nggak tadi? Sangat bisa ya. Meskipun dilakukan hanya sekali, seorang remaja perempuan bisa hamil, apalagi kalau hubungan tersebut dilakukan pada saat masa subur. Nah, masa subur itu apa sih? Nah, masa subur adalah biasanya waktunya itu 12 sampai 16 hari sebelum haid berlangsung atau sekitar 5 hari sebelum ovulasi. Ovulasi itu apa? Nah, ovulasi adalah proses ketika sel telur yang sudah matang dikeluarkan dari ovarium ke tuba falopi untuk dibuahi. Nah, jika dihitung dari terakhir haid, maka masa suburnya sekitar 10 sampai 17 hari setelah haid sebelumnya. Oke. Ya, sekarang kita akan lihat nih, tadi saya sudah sebutkan efek dari kehamilan remaja atau kehamilan yang tidak diinginkan. Ini dari UNICEF ya dan BPS Indonesia. Salah satu akibat dari seks bebas ya, pernikahan dini atau remaja ini harus atau terpaksa menikah dini ya, karena di Indonesia itu kalau hamil di luar nikah itu masih dianggap suatu aib gitu ya. Maka biasanya orang yang atau remaja perempuan yang hamil itu dinikahkan. Nah, di sini nanti mungkin ada tinjauan yang lain menurut Islam, tapi secara culture di Indonesia seperti itu. Nah, di sini kalau dari beberapa survei ya dan juga penelitian sebelumnya, remaja yang mengalami pernikahan dini dan juga kehamilan tidak diinginkan, teenage pregnancy tadi ya, dia biasanya akan mengalami kesulitan hidup. Antara lain misalnya, dia akan memiliki tingkat sosial ekonomi yang rendah, kemudian beresiko untuk putus sekolah, tidak selesai sekolahnya, beresiko melahirkan bayi yang tidak sehat, atau bahkan memiliki resiko tinggi untuk mengalami kematian. Kemudian selain pernikahan dini, akibat lain dari kehamilan remaja adalah aborsi. Nah, nanti kita akan lihat aborsi itu apa dan apa efeknya terhadap kesehatan reproduksi kita ya. Nah, di sini aborsi itu adalah suatu kegiatan ya mengakhiri kehamilan dengan berbagai macam cara. Ya. Aborsi itu sebenarnya haram hukumnya. Dan di kesehatan itu masih tetap haram dan hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat saja, yaitu untuk menyelamatkan ibu dan bayinya. Ya, harus ada pertimbangan khusus untuk seorang dokter bisa melakukan aborsi. Dampak dari aborsi itu sendiri antara lain bisa terjadi infeksi rahim, pengangkatan seluruh uterus, kemandulan, kanker rahim, dan juga yang paling parah itu bisa menyebabkan kematian pada ibu dan bayi. Nah, komplikasi aborsi ini sering terjadi karena remaja itu melakukan aborsi di tempat-tempat yang tidak aman, ya seperti di dukun misalnya, atau tempat praktek dokter yang ilegal, ya tidak berizin. Oke. Sekarang kita akan melihat tentang penyakit menular seksual ya yang bisa dialami oleh remaja.
Nah, tadi ada 3 yang paling banyak ya, yang dialami oleh populasi ya kebanyakan. Yang pertama itu HIV atau AIDS, kemudian sifilis dan gonore. Nah, HIV atau AIDS ini merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus ya, human papilloma virus ya. Salah HPV itu, human immunodeficiency virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Ya. Nah, sedangkan untuk yang sifilis ini penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri itu Treponema ini pada area kemaluan. Ya, ini seperti borok. Nah, ini komplikasi sifilis yang berat dapat menyebabkan gangguan pada jantung, otak, dan juga si penderita dapat rentan terhadap infeksi HIV. Ibu yang hamil misalnya, ini kalau ada tertular sifilis, ini juga bisa menyebabkan keguguran. Untuk gonore itu disebabkan oleh Neisseria gonore, biasanya menyerang saluran kemih, dubur, tenggorokan, ataupun serviks. Gejalanya biasanya nyeri atau rasa terbakar saat berkemih, keputihan yang warnanya kuning, kemudian kemerahan dan bengkak pada alat kelamin. Nah, gonore ini juga dapat menyebabkan abses pada tuba falopi. Tuba falopi tadi ya yang saluran telur ya, tempat pembuahan tadi ya, dan juga dapat menyebabkan kemandulan. Nah, kita sudah bahas terkait dengan masalah-masalah kesehatan reproduksi yang mungkin atau sering bisa terjadi pada remaja. Nah, kita selanjutnya akan diskusi terkait dengan menjaga kesehatan reproduksi itu supaya terhindar dari masalah-masalah kesehatan reproduksi tadi ya. Nah, menjaga kesehatan reproduksi dalam Islam sebetulnya di sini sudah ada tuntunannya ya dalam Al-Qur'an. Ini contohnya di surat An-Nur ayat 30 yang artinya ya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Nah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat, dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Nah, di sini sudah sangat ditekankan sekali bahwa kita harus menahan hawa nafsu tadi ya. Nafsu syahwat terutama di sini karena terkait dengan reproduksi tadi ya. Kemudian ini ada Quran surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina ya, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk, sehingga seks pranikah itu juga tidak boleh. Nah, ini hanya sedikit yang saya cuplik beberapa tuntunan dari Al-Qur'an yang bisa kita laksanakan sebagai upaya untuk menjaga kesehatan reproduksi kita ya, terutama untuk remaja di sini ya. Nah, oke, kita lanjutkan bagaimana kalau untuk menjaga kesehatan reproduksi secara umum. Nah, secara umum berikut ini ada hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi kita. Ya, antara lain olahraga secara teratur. Kemudian makan makanan bergizi, menjaga pergaulan, mengganti pakaian dalam ini minimal 2 kali dalam sehari. Kemudian menggunakan celana dalam dari bahan katun atau yang menyerap keringat. Memakai handuk kering, kemudian tidak lembab dan tidak berbau. Nah, kemudian juga menjaga kelembapan di area kelamin. Hindari memangku laptop nih yang sekarang ini kalau remaja ya suka pegang laptop atau laptop ya kemana-mana bawa laptop. Nah, itu dihindari. Kenapa? Karena laptop itu kan bawahnya panas. Nah, tadi panas itu atau gerah itu tidak baik untuk organ reproduksi kita, terutama untuk laki-laki ya, karena dapat mengganggu produksi sperma. Nah, Ibu Syarika Indarwati, waktunya 2 menit lagi. 2 menit lagi, hampir selesai ini.
Makasih Bu Kelly. Nah, jadi untuk kita lanjutkan sedikit ya, sunat juga ini wajib untuk laki-laki muslim ya. Cebok juga harus betul caranya. Kalau untuk perempuan terutama dari arah depan ke belakang, bukan sebaliknya ya. Kemudian menggunakan air yang mengalir saat cebok ya. Karena air yang mengalir itu lebih bersih. Kalau yang sudah lama di tempayan atau di apa tuh namanya ember misalnya ya, atau di bak kamar mandi itu bisa saja di sana sudah tumbuh berbagai macam bakteri ya. Kemudian untuk perempuan khususnya, nah ini kita akan lihat saat menstruasi, nggih. Nah di sini saat menstruasi, di sini ganti pembalut 3 kali sehari, mandi, cuci juga cuci tangan sebelum dan sesudah mengganti pembalut. Kemudian jika menggunakan reusable pembalut itu harus dicuci dengan bersih langsung, tidak boleh besok-besok ya, karena bisa growing itu nanti bakterinya. Kemudian jika mengalami menstruasi lebih dari 15 hari, segera untuk bisa ke pelayanan kesehatan terdekat. Oke, sekarang ini ya terakhir sebelum nanti kita tutup, organ reproduksi itu perlu dijaga. Kenapa? Karena tadi ada perubahan pubertas tadi ya, yang tumbuh rambut ini di sekitar alat reproduksi sehingga meningkatkan juga jadi peningkatan aktivitas kelenjar keringat dan juga minyak di sekitar alat. Ini membuat alat kelamin mudah kotor dan juga lembab sehingga kuman dan jamur mudah berkembang biak, makanya harus dijaga kebersihannya. Kemudian selain itu menjaga kesehatan atau kebersihan organ reproduksi itu juga supaya kita selalu sehat. Tadi untuk menjadi seorang dewasa yang sehat memiliki keturunan sehat dan kehidupan berkualitas. Kemudian di sini mungkin ada Bapak Ibu yang juga ikut menyaksikan acara kita. Nah, peran orang tua itu seperti apa? Nah, peran orang tua ini antara lain orang tua ini bisa ya atau dapat memberikan pendidikan atau informasi tentang kesehatan reproduksi sesuai dengan kembang anaknya, kemudian memberikan contoh kepada anak bagaimana merawat organ reproduksi, menjaga atau mensupervisi ya ini pergaulan anaknya supaya anak tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas, mendampingi dan mendukung anak ketika dalam masa pubertas karena anak mengalami perubahan besar di sini ya, baik secara fisik maupun psikologis. Kemudian orang tua juga bisa berperan sebagai konselor dan juga teman yang baik bagi anak, di mana ini anak bisa merasa nyaman untuk curhat kepada orang tua, ya, terutama terkait dengan kesehatan reproduksi. Orang tua juga dapat membantu mengarahkan anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat apabila mereka mengalami masalah kesehatan reproduksi. Baik, nah mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua audiens ya atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Bu Ferika, materi yang sangat menarik untuk disampaikan di tengah-tengah ibu muda dan emak-emak seperti kita ya Bu Fe yang takut gimana nanti remaja wanita. Baik, telah hadir di tengah-tengah kita juga Ustadz Hamim Jufri. Selamat sore Ustadz. Ustadz Hamim Jufri adalah Ketua PCIM Australia. Selamat bergabung dengan kami, Ustadz. Dan ada Ibu Susri Utami. Bu Susri Utami ini teman saya dari PCIA Taiwan. Beliau di Tablik dan Pendidikan dan Kaderisasi. Selamat bergabung dengan kami, Bu Utami, Bu Uut. Terima kasih, Bu. Silakan jika ada yang mau didiskusikan dengan masalah kesehatan reproduksi remaja, terutama tadi masalah kesehatan reproduksi pada remaja wanita ya yang disampaikan oleh Bu Ferika Indarwati, silakan chat di kolom chat saja atau mau secara langsung disampaikan di sini. Waktunya 5 menit untuk diskusi, silakan. Mungkin ada teman-teman yang
dari mahasiswa atau ibu-ibu muda yang sedang penasaran kira-kira bagaimana ya mengatasi anak-anak yang sedang tumbuh remaja, memberikan pendidikan kesehatannya bagaimana ya, memberi pengetahuannya seperti apa ya, begitu. Silakan boleh feel free bisa diskusi di sini. Dan saya ingatkan lagi untuk mengisi kolom registrasi di ruang chat ya. Assalamualaikum Bu Kelly, saya Utami ingin ikut bertanya ke Bu Verika. Terima kasih Bu Utami, monggo Bu Utami. Bentar, kok hilang videonya? Assalamualaikum Bu Verika. Waalaikumsalam Mbak Uut. Ini kan panggilnya Mbak ya. Iya betul. Ini senior saya Bu Kelly. Oh begitu. Di Undip. Ini antara Taipei dan Australia temunya. Ya. Saya di Tainan Bu Kelly. Oh di Tainan. Ini dari tempat yang berbeda. Mau konsultasi ke Bu Verika dong di sini. Masuk panggilnya Dek enggak sopan no. Santai aja Mbak Uut. Bu mau tanya Bu, ini anak saya yang paling besar ini sudah berarti sekarang tahun ini 11 tahun. Oh, sudah mulai deg-degan nih. Iya. Ini sudah mau puber ini, sebentar lagi, kira-kira secara psikologis dan fisik apa yang harus saya siapkan, terutama mengedukasi anak saya. Kalau untuk pembiasaan kewajiban sih insya Allah sudah dimulai dari awal, cuman kalau untuk perubahan pubertas dan supaya dia itu tidak terlalu takut itu gimana? Karena yang anak pertama saya ini dia anaknya sangat pemalu dan minderan. Mungkin ada nasihat buat saya sebagai expert di bidang nah ini reproduksi prematur. Ini sharing aja ini Mbak Uut. Sebenarnya Mbak Uut tuh juga expert sebetulnya Bu Kelly di bidang ini. Beliau malah dari PAUD itu udah expertnya, dari kecil PAUD sampai besar gitu ya. Ini mungkin sharing aja Bu Uut. Ini sebetulnya juga saya sendiri untuk yang laki-laki atau anak laki-laki sebetulnya belum mengalami sendiri karena anak saya perempuan kebetulan ya. Jadi kalau untuk anak laki-laki karakteristik memang anak itu masing-masing. Kebetulan anak saya perempuan tapi dia juga karakteristiknya mirip. Jadi dia pemalu sangat. Ya, untuk bisa menjelaskan hal-hal yang seperti ini kayaknya dia akan gimana ya, membuat kurang nyaman ya kalau anak-anak seperti itu. Nah, untuk menjelaskan perubahan fisik yang terjadi ini pada anak-anak, terutama memang kita mungkin bisa menggunakan ini ya, seperti poster ataupun leaflet ya, yang kita bisa pakai untuk memvisualisasikan karena anak umur 9-10 tuh masih lebih ke visual, dia lebih bisa untuk memahami dengan baik. Juga mungkin nanti bisa menggunakan yang dari model kartun seperti itu. Mungkin Hisham ya Mbak ya namanya. Iya. Iya. Ya, nanti mungkin Mas Hisham mungkin suka dengan gambar-gambar kartun. Nah, itu kita bisa masuk dari sana. Nah, seperti itu biasanya kita bisa kenalkan. Tentunya di sini yang paling saya pesankan biasanya hindarkan untuk memakai kata-kata yang bukan kata-kata sebenarnya. Kita harus gambarkan bahwa misalnya kita menyebut penis, itu ya penis, jangan bilang yang lain-lain gitu, sehingga dia akan pemahamannya betul. Kemudian si ibu tuh harus juga pede biasanya Mbak Ud, karena kita sendiri rodok nggak pede nek ngomong sama anak laki-laki terutama ya, sebetulnya
anak laki-laki itu lebih baik juga kalau dari bapaknya gitu. Jadi nggak dari ibunya karena dia tuh sudah memiliki rasa malu kepada lawan jenis itu kayak naluriah sebetulnya. Itu kayak kan anak-anak itu mulai umur 5 tahunan yaitu sudah aware akan oh saya laki-laki, kamu perempuan, udah mulai temenannya itu udah ngerti kalau mereka berbeda meskipun dia belum tahu apanya sih yang berbeda, tapi dia sudah punya firasat bahwa kita berbeda. Kamu itu bukan teman natural saya gitu loh, apa kayak ininya ya, apa kayak pertemanan yang langsung ke arah yang namanya teman untuk jenis kelamin yang sama kayak gitu, karena dia sudah mulai di situ, mulai dari usia dini itu udah bisa merasa malu untuk lawan jenis, sehingga saya benar-benar mungkin sarankan bisa dari ayah. Mungkin di sini kalau ayah kurang ini ya, mungkin untuk pengetahuan terkait dengan kesehatan reproduksi mungkin bisa kita bantu ya sebagai ibu nanti untuk bisa ini loh yang perlu disampaikan, misalnya untuk anak usia ini kita siapkan anak ini kan mulai mau balik nih. Nah, di sini orang tua bisa berkolaborasi untuk anak laki-laki sebaiknya memang dari ayah nih. Tapi tentunya ibu di sini juga bisa berperan supaya kayak jadi fasilitator, karena kadang juga cara menyampaikan ayah dengan ibu itu berbeda nih. Secara ibu itu sebetulnya bisa lebih luas sebetulnya untuk menyampaikan. Mungkin kalau ayah itu malah kaku gitu, cuman sebetulnya yang tepat itu ya sama ayahnya ya untuk membahas seperti itu. Cuman ibu bisa di sini mungkin dua-duanya juga barengan supaya nanti Hisham tidak terlalu isin gitu, malu-malu gitu ya. Ada dua nih yang sama dengan saya gitu ya, gendernya sama, nggak cuman Umi malu ngomong sama Umi tentang itu gitu ya. Nah, sama apinya mungkin bisa ditemani seperti itu. Nah, itu taktiknya nggih untuk materinya seperti tadi yang saya sampaikan Mbak Ud, mungkin harus sesuai ya, maksudnya tadi kalau kita ngomongin tentang organ reproduksi ya kasih tahu gambarnya kayak gini, bentuknya kayak gini. Nah, itu dan kita juga harus pede tadi dan tidak menganggap itu wah ini saru banget gitu. Jadi kita jangan menanamkan itu ke anak sehingga kayak orang sini nggih. Kalau orang sini itu mungkin nanti Bu Prima juga bisa berbagi pengalaman, anak-anak itu melihat seperti itu sudah bukan lagi hal yang apa namanya aneh atau saru atau biasa ini apa namanya yang hal baru gitu, maksudnya karena udah biasa dan mereka kalau bercerita atau orang tua itu memberitahu anaknya itu mukanya lempeng serius gitu dan kelihatan bahwa mereka bukan muka datar, jadi bukan hal yang saru, ini tuh pengetahuan gitu. Nah, kamu perlu tahu karena kamu akan mengalami ini. Kalau tidak tahu nanti efeknya bisa begini kayak gitu. Kita bikin fun saja dan juga ini suatu belajar yang sungguh-sungguh gitu untuk anak, sehingga dia mindset-nya juga terpola bahwa membicarakan tentang seksualitas itu bukan hal yang saru tadi ya, sehingga penting gitu untuk diketahui karena ini juga akan mempengaruhi kelangsungan keturunan besoknya seperti itu ya, kehidupan selanjutnya seperti itu. Nah, itu sih Mbak Ud yang bisa saya sampaikan gitu. Nuwun Bu. Nanti saya berarti sudah expert loh. Ini butuh kerja sama dengan ayahnya ya, siap kolaborasi. Kalau yang perempuan mungkin bisa nggih sama ibu. Iya, kalau yang nomor 2 cewek sih tapi masih kecil, masih 6 tahun. Mungkin belum. Atur nuwun sangat Bu. Oke, sami-sami Mbak Ud. Sehat-sehat ya di sana ya. Sehat-sehat juga. Semangat Mbak Ud ya Sambung lagi. Baik, untuk yang kedua Bu Verika ada pertanyaan dari Bu Anita Sujidah ya. Tadi ada nggak link atau video edukasi terkait dengan reproduksi remaja dalam bahasa Inggris. Kemudian sekalian aja ya Bu Fe ya. Di sini nih ada mahasiswa Mbak Salma dari mahasiswa mau nanya nih.
Kalau di Indonesia itu kan seks bebas kan, ya seperti itu, seperti yang kita tahu gitu ya Bu ya. Bagaimana seharusnya memberikan edukasi kepada anak atau remaja yang sudah salah bergaul Bu, dan keras kepala lagi gitu. Tak tambahi Bu. Nah kalau di Taiwan ini Bu, itu vulgar sekali ya Bu ya. Nah mereka dekatnya dengan dengan ayahnya Bu. Nah itu bagaimana Bu? 3 diskusi sekalian Bu, silakan. Aduh, ya. Aduh. Ini mungkin dari Mbak Anita dulu nggih. Untuk Mbak Anita ini saya kebetulan untuk video belum nemu yang pas untuk yang di di YouTube sebetulnya banyak. Cuman yang pas dengan tujuannya kita itu mungkin belum banyak. Kemudian yang juga ada disematkan muatan keislamannya itu belum ada. Sehingga ini malah tantangan sebetulnya. Mungkin bagi program studi ilmu keperawatan UGM ya bisa membuat suatu video yang nanti dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, di mana itu juga di dalamnya ada muatan keislamannya yang bisa kita pakai gitu untuk edukasi sebetulnya. Karena saya sudah nyari-nyari anak dan maternitas. Nah, itu karena udah mencari-cari banyak sekali untuk ini ya, untuk ngajar ataupun untuk pengetahuan saya sendiri, belum ada yang pas. Kalau untuk culture kita ya, terutama kalau yang di luar negeri sih kebanyakan nanti jadi salah Bu, karena di sini menggunakan kondom, mereka tuh menekankan bahwa seks bebas sih it's okay, asal kamu responsible. Sehingga itu yang kita tidak bisa mengambil itu atau kita jadikan bahan untuk sex education di Indonesia atau bagi warga muslim karena bertentangan dengan nilai-nilai kita nggih. Nah, ini kita perlu ini selaku institusi pendidikan di sini kita penting sekali untuk bisa membuat itu terutama untuk generasi muslim ya, generasi kita supaya mendapatkan informasi yang benar dan juga bisa menerapkan itu tadi nilai-nilai keislaman. Nah, kalau untuk informasi secara umum saja, ini bisa dilihat dari websitenya WHO ataupun UNICEF tentang adolescent reproductive health ya. Tapi di situ tadi penekanannya di sana nanti mungkin jangan kaget karena di sana juga dipromosikan untuk menggunakan kondom gitu pada saat melakukan hubungan seks walaupun itu seksnya pranikah atau seks bebas gitu. Nah, meskipun mereka juga menekankan bahwa tidak boleh berganti-ganti pasangan, tapi tidak melarang juga untuk melakukan hubungan seks. Nah, itu yang berlawanan dengan nilai-nilai kita. Itu untuk dari Bu Anita nggih. Bu Kelly semoga menjawab nggih. Tadi untuk dari Mbak Salma, nah ini memang fenomena yang sekarang ini kita temui seperti itu nggih. Di sini banyak di Indonesia terutama nggih. Ya ini tadi nggih Mbak Anita ini di chat project untuk kita ya. Kembali lagi untuk jawab punyanya Mbak Salma tadi bahwa anak-anak remaja itu salah bergaul melakukan seks bebas direkam lagi misalnya ya. Gimana sih caranya untuk mengembalikan mereka ini ke jalan yang benar gitu ya. Memang sangat sulit karena ini tadi bahwa pendidikan seks itu harus dimulai sejak dini sebetulnya. Tadi kayak putranya Mbak Uut tadi harus sudah semua ya putra-putri kita itu harus dimulai sudah pengenalan sejak dini tentang apa itu seksualitas, reproduksi, yaitu sudah harus kita mulai sejak misalnya kalau di PAUD ataupun di usia dini itu kita sudah mengenalkan bahwa bagian tubuh mana yang boleh disentuh oleh orang lain, ya, yang mana yang tidak boleh. Nah, itu salah satu awareness usia dini ya untuk seksualitas atau reproduksi, sistem reproduksi ya. Nah, ini yang setiap tahapan itu perlu kita berikan atau kita informasikan ke anak-anak ya. Kalau sudah terlanjur kayak gini bagaimana? Nah, di sini
tidak bisa hanya dengan namanya pemberian informasi atau edukasi ya. Tapi di sini juga kita harus menggali dasar permasalahannya ya. Kemungkinan anak-anak yang seperti ini bisa saja mereka berasal dari keluarga yang mungkin orang tuanya itu tidak tidak mensupervisi pergaulannya. Nah, itu yang perlu kita nah, kemudian juga selain edukasi juga nanti perlu adanya intervensi dari sisi psikologis. Mungkin nanti seperti Bu Kelly bisa ikut ini kan ya, membantu atau bekerja kolaborasi gitu ya dengan yang di anak, dokter anak ataupun dengan dokter obskin ya, kemudian dengan perawat juga ya, sama-sama untuk bisa mengatasi anak-anak yang seperti ini. Karena anak-anak yang seperti ini biasanya ada gaps atau celah dari kehidupan keluarga intinya itu sendiri. Mengapa anak-anak ini bisa lost? Nah, tentu saja peran orang tua yang di sini perlu kita juga gali. Sehingga tidak hanya edukasi dari luar saja, ya perlu pendekatan yang komprehensif untuk anak-anak seperti ini. Ya, jadi tadi kembali ya Mbak Salma, ini untuk anak-anak yang sudah pernah mengalami seperti ini, kita perlu pendekatan yang komprehensif baik kepada anak ataupun keluarganya, dan juga tidak hanya dari sisi edukasi, cuman dari sisi yang lain juga. Nah, ini perlu kita kaji gitu ya lebih lanjut. Seperti itu. Kemudian apa lagi yang tadi punyanya Mbak Kelly ya, kalau anaknya dekatnya dengan ayah ya Mbak Kelly ya. Iya, lebih dekat dengan ayah itu, Bu. Adalah anaknya perempuan. Dua-duanya, Bro. Oh, kayaknya ini curhat deh ini. Iya. Soalnya emaknya nih kayaknya nggak didengar gitu kan. Nah, itu sebetulnya masalah yang klasik dan sama Bu Kelly, karena saya juga mengalami hal yang sama, karena anak itu kan sebetulnya mostly dia itu ketemu sama ibu ya. Kemudian yang suka ngomel terus apa di rumah? Iya, betul. Ibu, toh. Nah, Ibu. itu anak saya bahkan ya anak saya tuh bahkan kalau gede tuh udah bisa nyauri atau bilang gini Bu Kelly. Bunda itu kalau ngomong selalu panjang dan banyak lama. Jadi aku tuh nggak bisa suruh ceritanya, dia tuh nggak bisa untuk nangkep semuanya. Jadi aku nggak dengerin aja. Gitu. Jadi nggak didengarkan jadinya karena terlalu sering dan terlalu panjang biasanya. And you just make it only one instruction, mami, gitu. Itu aja. Nah, kayak gitu. Jadi masalah yang terjadi kayak yang tadi diutarakan Bu Kelly sebetulnya karena waktu yang tidak tepat juga ya. Kalau kita dengarkan dari Bu Eli Risman atau yang Bu siapa tadi yang dulu saya pernah ikut seminarnya juga, itu cari waktu yang tepat untuk ngomong atau ngobrol sama anak. Tidak didengarkan itu karena sebetulnya kita tuh timingnya salah. Nah, itu. Tapi itu juga menjadi masalah bagi orang tua karena kita seringnya kesusu atau kita bilang nggak sabar gitu untuk ngomongin anak gini gitu ya. Nah, itu harus yang saat itu juga harus gitu ya, saat Bu, itu. ya. Kalau tidak dikeluarkan itu rasanya di sini ubun-ubunnya kayak ini ya. Nah, itu kadang juga lupa juga ya. Karena banyak yang kita pikirkan, apalagi mikirin tesis. Nah, lupa tadi. Nah, jadi waktu yang tepat pada saat anak rileks, anak itu sedang tidak nyambi gitu ya ceritanya. Jadi kita harus meluangkan waktu di mana kita tuh karena kita mau ngobrolin hal yang cukup berat nih tentang kesehatan reproduksi, jadi harus ditemukan waktu yang pas. Nah, di sini juga untuk wanita memang untuk contoh itu biasanya memang dari ibu ya, karena kan sama jenis kelaminnya, sehingga misalnya kalau menstruasi nyuci pembalut gimana gitu ya misalnya, atau misalnya membasuh kemaluan, membersihkan kemaluan itu caranya gimana, biasanya kan ibu. Dan juga anak-anak di usia misalnya yang mau balik itu juga harus ditekankan bahwa
ayah itu berbeda jenis kelaminnya, sehingga pada saat dia nanti mendekati balik itu dia akan lebih dekat ke kita karena satu kita misalnya kita yang selalu memberikan contoh karena ayah nggak punya tuh namanya vagina nggak punya ya, ayah nggak menstruasi jadi nggak bisa, oh ayah nggak besar payudaranya, nah itu nanti akan sedikit banyak dia akan mengalih kok Bu Kelly, jangan takut Bu Kelly, nanti dia akan ke ibunya ya karena yang bisa memberikan contoh adalah ibu. Kalau untuk mau didengarkan tadi kita harus cari waktu yang tepat. Nah itu mungkin ini yang dari saya Bu Kelly, saya harap bisa menjawab tadi untuk pertanyaannya. Terima kasih Bu Ferika. Bu Ferika, satu lagi Bu Ferika. Satu lagi nggih. Dari Bu Sulis Bu Fe. Di Bu sini Sulis, ada balita yang sudah terlanjur melihat video porno Bu Fe. Jadi bagaimana ketika itu bisa terekam saat dewasa gitu? Ya, bagaimana menjelaskannya? Ini terima kasih nih Bu Sulis ini atas kehadirannya dan juga untuk pertanyaannya. Ini mungkin Bu Sulis juga ini sudah expert sebetulnya beliau. Beliau juga di anak Bu Sulis. Nah di sini kalau memang betul yang tadi Bu Sulis sampaikan bahwa kalau anak itu kalau sudah melihat video porno seperti itu dia akan terekam sampai dewasa. Apalagi itu adalah hal yang ekstra, kayak kita nggak pernah menemukan di sehari-hari ya, itu kan kayak sesuatu yang berbeda. Nah itu biasanya kalau yang berbeda itu anak-anak lebih mudah untuk mengingat. Nah terus gimana dong kalau itu sudah terekam? Nah ini di sini yang tadi kita perlu memberikan edukasi tadi sebagai orang tuanya, sebagai orang tuanya menjelaskan bahwa tadi kalau dia untuk organ reproduksi itu seperti apa, kemudian misalnya ada kalau dia melihat video pornonya sampai yang mana dulu, misalnya kalau dia sampai sudah melihat bahwa ada hubungan kelamin, misalnya hubungan seksual gitu, nah itu yang perlu kita juga jelaskan. Tapi di sini agak susah karena ini anaknya usia berapa dulu ya, kalau anaknya usia masih balita kan dia juga masih belum paham, tapi itu akan terekam. Saya rasa kalau saya mempelajari bahwa memori yang seperti itu, yang spesial itu kayak traumatik ya, kita bisa bilang, tapi jangan dikatakan traumatik, sebenarnya itu karena pleasure, cuman belum ada sekarang namanya apa gitu, saya belum menemukan. Tapi kenangan atau memori itu akan tersimpan di suatu tempat yang nanti pada saat dewasa, kalau ada pencetusnya, maka dia akan recall atau mengingatnya kembali. Ya, itu juga kemarin saya pernah melihat untuk acara psikologis ya untuk anak-anak seperti itu yang kecanduan apa namanya seks gitu ya, seks bebas seperti itu ya. Dia memang ternyata mulai dari usia dini itu sudah pernah melihat video porno ya, itu yang terjadi, sehingga anak-anak yang seperti ini perlu pengawalan yang lebih ketat dari orang tua. Nah ini yang perlu kita lakukan untuk anak ini, sehingga kalau dia udah ketahuan ini dia punya rekod orang tuanya, nah ini harus benar-benar dipantau dengan benar, kita berikan pendidikan kesehatan reproduksi sesuai dengan usianya, dan juga konseling, perlu diberikan konseling psikologis ataupun kesehatan mental ya terhadap anak ini. Soalnya sangat kompleks terkait itu Mbak, meskipun anaknya masih kecil loh Mbak, kalau kita bilang nggak akan inget itu besok kalau dewasa, ternyata salah, ternyata pas kemarin itu saya ketika nonton YouTube itu, dia ternyata akan terekam ya. Dia kan di situ tentang psikologis anak yang mengalami kecanduan seks tadi, dia akan terekam ternyata. Ya, karena itu memori yang tadi spesial ya. Seperti PTSD lah ceritanya kalau di health ya, mental health ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi perlu pengawasan, konseling psikologi secara terus-menerus, dikawal sampai dengan dewasa seperti itu. Sehingga dia tidak terjerumus dalam nanti pergaulan bebas, kemudian
terjerumus ke tindakan yang lain gitu ya, penggunaan nafsa dan juga yang lain-lain seperti itu. Terima kasih Mungkin Bu itu yang bisa saya atas sampaikan. pemaparannya yang luar biasa. Oke, jadi pemantauan dan evakuasinya bisa dilakukan sampai dia remaja ya Bu ya, bahkan sampai mungkin saat mau menikah gitu ya Bu Fe ya. Ya, sampai usia ya kalau remaja sampai 24 tahun tuh kalau BKKBN 24 tahun. Betul. Ya, karena itu ternyata masalah yang cukup riskan untuk anak-anak yang seperti itu. Iya, harus hati-hati. Mempengaruhi neurotransmitternya juga. Baik. Iya, betul. Barakallah Bu Ferika, jazakillah khair atas penjelasannya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Semoga bermanfaat. Ya, dari reproduksi remaja kita